Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, dan kolega semua yang saya banggakan. Semoga Bapak Ibu, teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Selamat datang di acara webinar sore ini yang berjudul What do Venture Capital Seeks in Startup in the Post-Pandemic World, yang diselenggarakan oleh BINUS Business School, Universitas Bina Nusantara. BINUS Business School adalah sekolah bisnis swasta pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi internasional ESCSB. Sekolah bisnis yang mendapatkan akreditasi ini hanya ada 5% di dunia Bapak Ibu. Jadi sangat bangga untuk menjadi bagian dari BINUS Business School, Universitas Bina Nusantara. Telah hadir sore ini di webinar kita, yaitu Pak Edi Danusaputro yang menjadi narasumber. Selamat sore Pak Edi. Dan Pak Ari Margiono yang akan menjadi moderator pada acara sore ini. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Bu Dewi. Baik, saya perkenalkan dulu Pak Edi. Pak Edi Danusaputro adalah saat ini CEO dari Mandiri Capital Indonesia. Venture Capital papan atas ya Pak di Indonesia. Pak Edi ini pengalamannya sudah banyak, lebih dari 20 tahun berpengalaman di menjadi bankers juga, social entrepreneur juga ya Pak, dan menamatkan S1 di UGM, S2-nya di DUK ya Pak ya, University, dan S3 di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau juga menjadi pengajar di BINUS Business School untuk mata kuliah finance ya Pak? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu rundown sore hari ini. Kita akan mendengarkan dulu nanti pemaparan dari Pak Edi dan dilanjutkan dengan tanya jawab yang dimoderatori oleh Pak Ari Margiono. Kemudian kita di akhir acara akan ada Mentimeter, yaitu game online Bapak Ibu. Kemudian kita ada acara bersama, foto bersama, ya, Wifi. Baru kemudian kita akan menutup acara ini dengan wrap up dari Pak Ari Margiono. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada Pak Ari untuk memulai webinar ini. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Ibu Dewi Tamara. Terima kasih Pak Edi. Selamat datang di acara CEO Speak hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Edi untuk mempresentasikan materinya. Setelah itu mungkin kita bisa talk show dan diskusi serta tanya jawab dengan audiens supaya bisa lebih interaktif gitu ya. Bapak waktunya 25 menit Pak untuk presentasi. Nanti kita akan lebih banyak di diskusi. Silakan Pak. Boleh, terima kasih Pak Ari. Terima kasih semua teman-teman rekan sesama lecturer di BINUS dan BINUS dan semua yang hadir di sini ya. Kalau boleh, saya siapkan video singkat untuk pengenalan perusahaan Mandiri Capital. Kalau boleh ditampilkan videonya singkat, baru masuk ke PowerPoint. Silakan Pak. Mungkin Erin bisa dibantu videonya. Oke,
Boleh. Oke, silakan. Baik, silakan Pak Edi. Ya, sambil ditampilkan PowerPoint-nya, saya sambil menunggu PowerPoint-nya ditampilkan, saya mau mungkin kasih background sedikit. Jadi memang tadi Bu Dewi Tamara, Pak Ari juga sudah jelaskan. Jadi memang saya hari ini adalah dalam kapasitas saya bukan sebagai dosen saja, tapi juga sebagai kapasitas saya sebagai direktur utama di PT Mandiri Capital Indonesia. Bagi yang belum kenal PT Mandiri Capital Indonesia atau MCI, ini adalah perusahaan modal ventura, masa kerennya venture capital ya, yang didirikan oleh Bank Mandiri hampir 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena bank tidak hanya Mandiri, tapi yang lain-lain juga. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, bank-bank itu sedang mengalami disruption. Yang mendisrupt siapa? Yang mendisrupt adalah fintech startups. Ya contohnya sekarang lending kan sekarang tidak hanya dilakukan oleh bank, tapi banyak startup yang juga melakukan lending, tidak hanya consumptive loans tapi juga productive loans ya. Nama-nama seperti Amarta, Investri, Coinworks, Modalku, Uangman dan sebagainya itu juga melakukan lending. Terus payments dulu orang taunya hanya bank yang melakukan payments. Sekarang yang justru melakukan banyak payments itu bukan bank, justru perusahaan atau startup non-bank. Ya contohnya ya saya sebut nama aja ya, GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi payments dan ini adalah bukan bank, meskipun mungkin ada khususnya kasusnya Link Aja. Ini ada shareholder perbankan di dalam Link Aja termasuk kami. Ya. Jadi itu contoh ya. Jadi memang suka atau tidak suka, bank itu sedang mengalami disruption oleh fintech startup. Kemudian banyak terjadi di area-area lain juga. Ya kita semua mungkin di luar masa pandemi ini ya, kita bisa lihat bahwa kalau datang ke mall, sekarang itu kalau mall itu orang datang itu hanya untuk makan atau nonton. Ini pengalaman pribadi dan mungkin teman-teman dan keluarga saya ya. Ya memang karena orang belanja ke mall itu sudah semakin berkurang. Terus belanjanya bagaimana? Belanjanya di dunia maya, di melalui marketplace, e-commerce. Itu memang kenyataannya tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Banyak mall itu sekarang yang tenantnya berganti atau kosong. Karena itu ya saya sendiri juga mungkin salah satu ini ya pelaku ya. Saya kalau mau beli sepatu gitu ya, sepatu olahraga gitu, kalau saya udah tahu mereknya dan ukurannya, ya saya mungkin datang ke mall, saya datang ke toko, saya coba gitu ya, oh saya suka, saya beli. Enggak, saya pulang, saya buka marketplace, saya beli online gitu, diantar ke rumah, dapat points, mungkin dapat diskon juga, gratis ongkir dan segala macam. Ya kasihan toko di mallnya sih memang gitu, tapi ya memang itu kenyataan, konsumen punya hak untuk dia memilih cara berbelanja. Jadi startup itu menurut saya ya memang sudah mendisrupt the conventional incumbent business. Dan kalau yang incumbent business ini tidak bereaksi atau berevolusi, ya akan market share-nya akan terus tergerus ya. Oleh sebab itu Bank Mandiri mendirikan Mandiri Capital sekitar hampir 5 tahun lalu. Dan kita sudah invest ke saat ini 13 startup. Tadi ada beberapa nama ditampilkan ya, Moka, Cashless, Investri, Amarta, Crowdy, Privy, dan sebagainya. Rata-rata memang terutama di SME Solutions, Payments, Lending, nggak jauh-jauh dari fintech. Yang pertama saya sebut, mungkin saya harus clarify, Moka sudah tidak lagi menjadi portfolio kita. Moka kita invest 3 tahun yang lalu. Moka adalah sebuah POS ya. Mungkin kalau teman-teman sering datang ke restoran atau ke toko, ya itu kasirnya itu POS, point of sale-nya itu biasanya banyak yang menggunakan Moka untuk proses ordering-nya dan sebagainya ya. Baru awal tahun ini Moka sudah tidak menjadi portfolio kita karena dibeli oleh Gojek. Jadi kita exit gitu. Jadi ya lumayan lah, kita invest 3 tahun yang lalu, terus 2020 awal tahun Moka dibeli Gojek, ya kita exit. Ya dapat cuan dikit lah, lumayan lah. Bisa makan-makan, traktir teman lumayan. Jadi itu pekerjaan venture capital.
Jadi pekerjaan venture capital adalah invest ke sebuah startup, dibesarkan, moga-moga 3, 5, 8 tahun kemudian kita bisa exit. Exitnya bagaimana? Ya itu nanti saya terahkan ya. Tapi memang saya clarify lagi, kita bukan bank. Kita tidak bermain lending. Kita tidak memberikan kredit ke sebuah startup. Kenapa? Karena startup itu tidak layak mendapatkan kredit. Kenapa? Karena mereka tidak punya jaminan. Dan bisnisnya masih sangat baru, laporan keuangannya juga masih sangat baru. Jadi mereka 99,9% startup itu tidak qualify untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Bahkan kalau saya boleh share, mungkin yang unicorn besar di Indonesia seperti Traveloka, Tokopedia, Gojek, Bukalapak dan sebagainya. Kalau mereka berusaha pinjam ke bank, ditolak juga. Kenapa? Karena mereka tidak ada fixed asset yang diwajibkan untuk menjadi jaminan kredit tersebut. Oleh sebab itu, startup dia harus mendapatkan pendanaannya dari venture capital, jual saham. Itulah kenapa kita berdiri sebagai venture capital. Kita bukan bank. Mungkin next. Oke, ini statistik dunia ya, bukan di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada angkanya apa enggak ya. Tapi kalau ada, menurut saya mungkin angkanya lebih tinggi daripada 95%. Jujur aja gitu ya. Katanya di Indonesia ada berapa? 60 juta UKM, mungkin lebih kali ya. Ya menurut saya sih memang kita nggak terlalu men-tracking. Dan ini pun sebenarnya nggak dibedakan antara yang tech startup sama yang non-tech startups gitu. Jadi kalau itu ada datanya akan mungkin jauh lebih besar yang fail ya. Tapi memang ini kenyataan. Jadi investasi ke startup itu riskan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada analisa yang jelas. Mungkin saya berhenti sebentar karena sorry saya pakai topi dosen saya dulu ya. Karena definisi tentang startups itu kebetulan Mas Ari yang pakai topi bukan saya. Karena orang selalu tanya, Pak Edi, startup itu apa sih gitu. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, yang namanya startup itu terjemahannya adalah perusahaan rintisan. Betul ya? Perusahaan rintisan, perusahaan yang baru berdiri ya. Jadi perusahaan yang baru berdiri misalnya 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, itu by definition menjadi startup. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tukang bakso baru berdiri, ya, baru jualan 1 gerobak bakso, 3 bulan yang lalu baru buka. Apakah itu sebuah startup juga? Gimana menurut Mas Ari gimana? Akhirnya tergantung pada bagaimana sustainability dan kelanjutan dia, Pak. Ya, tapi kalau berdasarkan definisi yang ada di kamus, tukang bakso, gerobak bakso itu adalah sebuah startup karena indikatornya, tolok ukurnya hanya waktu, yaitu adalah perusahaan rintisan, perusahaan yang baru berdiri, gitu kan. Jadi apakah itu? Apakah membedakan antara startup atau bukan startup itu hanya waktu? Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya harus ada unsur, tidak harus ya, tapi idealnya ada unsur di mana bisnis atau startup tersebut pertumbuhannya non-linear ya. Ini buat saya ini penting nih. Penting kenapa gitu? Karena ya saya ambil contoh yang gerobak bakso tadi ya. Tukang bakso, dia punya 1 gerobak bakso, si abang penjual bakso ini, dia mungkin bisa memprediksi 1 minggu dia akan jual misalnya 100 mangkok bakso. Berarti sebulan dia akan jual 4 kali 100 adalah 400 mangkok bakso. Ya, ketebak. Kalau tiba-tiba sukses terus mau ekspansi dengan menambah 4 gerobak lagi, jadi menjadikan 5 gerobak, 1 bulan ya 5 kali 400, ya 2.000 mangkok bakso kan ketebak kan? Karena itu bisnis bakso, gitu. Jadi bisnisnya very linear. Bisa ditebak pertumbuhannya linear gitu. Itulah bisnis yang menurut saya bisnis tradisional. Kalau bisnis startup menurut saya tidak bisa begitu. Harus pertumbuhannya kita sebagai visi mencari bisnis startup yang pertumbuhannya tidak linear tapi eksponensial.
Jadi kita tidak suka tuh dengan bisnis yang kalau satu gerobak 400 mangkok, kalau 5 gerobak adalah 2.000 mangkok, dan seterusnya. Itu sangat ketebak gitu ya. Semua everybody can do that gitu. Bukan berarti itu tidak profitable, tapi buat kita potential return-nya hampir nggak ada, ya ketebak gitulah ya. Jadi kita memasukkan unsur tech. Kenapa? Karena the exponential growth itu biasanya datang dengan tech sebagai enabler. Harus dibantu, bisnis harus dibantu dengan tech agar bisa menjadi naik, ya. Contohnya, ya sekarang saya rubah tukang gerobaknya jadi kopi. Kalau kopi ya kalau tidak ada tag-nya ya ketebak kan. Dia jual satu hari berapa gelas kopi, satu minggu berapa, satu bulan berapa. Ya itu bisnis yang menurut saya linear. Tapi tiba-tiba bisnis kopi dengan ditambah app, ya aplikasi untuk memesan, terus kemudian ditambah aplikasi untuk delivery dan sebagainya. Itu tiba-tiba menjadi bukan hanya coffee company tapi a tech company juga. Apa sih a coffee company dengan elemen tech-nya. Jadinya growth-nya tidak linear tapi menjadi eksponensial. Nah, itu yang kita cari di sebuah startup, yaitu adalah pertumbuhan yang bisa growth-nya eksponensial. Bisa dengan tech, bisa juga dengan perkenalan produk-produk inovasi yang tidak dilakukan oleh pesaingnya. Jadi harus ada unsur tech-nya buat kami, karena itu menjanjikan pertumbuhan yang eksponensial, bukan linear. Next. Oke, jadi saya selalu ditanya kalau saya atau tim ke kampus-kampus ketemu dengan startup-startup muda, atau saya ke program inkubator, saya selalu ditanya gitu, Pak Edi, saya mau bikin startup nih, caranya gimana sih? Gitu ya. Buat saya, ini bisa problem atau solutional, tapi buat saya selalu adalah startup yang bagus adalah what problem are you trying to solve? Gitu. Atau what market opportunity are you trying to serve? Ya, kalau misalnya hanya kita niru-niru si itu tuh di luar negeri ini apa ya, menurut saya, tapi ya udah melakukan analisanya di Indonesia belum gitu. Jangan hanya karena produk sukses di luar negeri terus tiba-tiba di copy and paste mentah-mentah diterapkan di Indonesia gitu. Jadi memang idealnya adalah kita ada suatu problem, terus ada solusinya. Startup ini adalah sebuah solusinya, dan itu yang menjadi ide dari startup kalian gitu. Tapi ada beberapa catatannya. Satu, problemnya harus cukup besar. Kalau problemnya hanya terjadi di RT kalian atau di kampus kalian, ya, atau di kelompok pergaulan kalian, ya mungkin itu nggak cukup besar, ya. Ya, jadi harus problem yang scalable. Ya, itu adalah maksudnya bisa di scale dan berlaku di banyak daerah dan banyak pasar lainnya. Ya. Yang kedua, udah ketemu problem, baru solution-nya. Solution-nya harus pas. Jangan problemnya apa, solution-nya beda banget gitu. Itu udah nggak kena gitu. Dan itu seringkali menurut saya seringkali salahnya di situ. Karena solusinya itu bukan menjawab problemnya, tapi karena memang bisanya bikin solusi seperti itu. Itu biasanya kalau orang IT itu biasanya begitu. Lah saya bisanya bikin produk seperti ini. Lah kan problemnya lain. Ya tapi saya memang bisanya ini. Jadi dipas-pasin antara problem dan solution-nya. Itu menurut saya nggak pas ya. Terus yang ketiga adalah tim. Ini memang penyederhanaan ya, tapi fungsi-fungsi yang ada di layar, hacker, hipster, dan hustler, itu idealnya ada. Ya, jadi saya tekankan lagi buat teman-teman yang akan atau sedang punya startup. Most venture capitals, kita tidak akan invest saya tidak akan invest, kami tidak akan invest ke sebuah startup yang foundernya hanya satu orang. Ya, itu jelas ya, karena resikonya terlalu tinggi. Ya mohon maaf gitu, kalau misalnya ada anak muda dia bikin startup terus tiba-tiba ditawarin gaji gede untuk menjadi pengajar di BINUS gitu, terus ditinggalin startupnya dan pindah ke BINUS gitu kan, ya startupnya ditinggal. Kita yang para pemodalnya, investornya kan udah gigit jari aja gitu. Jadi kalau mau bikin startup jangan sendirian. Juga jangan bikin startup dengan partner, founder, co-founder 8 orang gitu.
itu menurut saya ya itu recipe for disaster juga, karena 8 orang akhirnya berantem aja, gitu, nggak akan ada yang kerja gitu ya. Jadi idealnya co-founder tuh berapa sih ya? 2, 3, maksimal 4 orang gitu ya. Lebih penting daripada jumlah founder atau co-founder di sebuah startup adalah pembagian tugasnya. Tidak bisa semuanya menjadi tidak bisa semuanya menjadi programmernya, tech-nya, tidak bisa juga semuanya menjadi finance person-nya. Jadi memang harus ada pembagian tugas. Biasanya itu hacker, hipster, dan hustler. Hacker adalah orang yang tech-nya, yang ngerjain programming. Hipster itu yang mendesain user experience dan sebagainya, marketing. Hustler itu orang yang mencari bisnis, yang business development dan startup itu bisa CEO atau CFO. Gitu. 3 fungsi ini harus ada di dalam sebuah startup. Bukan berarti harus 3 orang, bisa juga 2 orang menjalankan fungsi-fungsi ini, tapi jangan 1 orang dan jangan juga 8 orang atau 9 orang. Ya, ini penting ya. Next. Oke, jadi udah nih, udah bikin startup, udah tahu problemnya, udah bikin solutionnya, timnya udah terbentuk. Nah, yang penting berikutnya menurut saya adalah bisnis model. Ya, bisa dilihat sih di screen-nya. Cuma bisnis model itu apa sih? Bisnis model itu secara sederhana, bisnis model itu adalah cara sebuah bisnis mendapatkan revenue dan mendapatkan profit. Itu how you get your income, your revenue, omset, apalah istilahnya, dan ujung-ujungnya profit. Kenapa profit itu penting? Ya kalau nggak profit ya itu namanya yayasan. Yayasan, saya nggak tahu yayasan BINUS boleh profit atau enggak ya. Cuman ya memang sebuah bisnis itu harus profit. Jadi saya juga nggak believe in startups yang in perpetual infinity akan terus bakar uang dan tidak pernah profit. Itu saya juga nggak believe in that gitu ya. Jadi memang sebuah startup itu harus bisa mencari revenue dan mendapatkan profit pada akhirnya, tidak di awal nggak apa-apa, tapi pada akhirnya. Ya. Jadi, tapi bisnis model tuh beda-beda. Gitu. Saya ambil beberapa aja ya. Bisnis model e-commerce. Bisnis e-commerce itu bagaimana? Bisnis model e-commerce itu tidak ada inventory, hanya in between, maklar di tengah gitu. Ini ada penjual, ini ada pembeli, mereka menyediakan marketplace atau toko yang ada, toko maya yang ada di tengah-tengahnya, entah Tokopedia, Bukalapak atau segala macam. Itu that's their business model. Terus tapi di dalam marketplace e-commerce itu pun bisnis modelnya beda-beda. Contohnya ada marketplace yang make money dari sebagai persentase komisi dari nilai transaksinya, gross merchandise value-nya lah kasarnya gitu. Transaksinya misalnya orang beli satu tas, nilai tasnya 10 juta, dia akan mendapat komisi 1% dari transaksi 10 juta itu. Ya. Ada juga yang sistemnya bukan fee atau komisi, tapi dia adalah jual lapak. Jadi kamu kalau mau menjual, kamu harus bayar sewa sebulan 500.000 agar tetap bisa jualan di marketplace saya. Saya nggak peduli kamu mau jualannya 3 triliun atau 3 juta sebulan, ya saya nggak akan ambil persentase dari itu. Yang penting kamu bayar uang sewa tiap bulan. Gitu. Ada lagi yang bisnis model marketplace e-commerce itu adalah listing fee. Kalau yang paling terkenal listing fee itu di Indonesia, iklan baris, itu adalah OLX. OLX itu kan untuk orang memasang iklan, dia harus bayar. Apakah kemudian terjadi transaksi atau tidak, nilai transaksinya berapa, OLX-nya nggak dapat apa-apa. Ya dia udah dapat di awal pada saat penjual itu bayar listing fee. Tuh. Kayak iklan baris gitu, iklan baris yang ada di koran, pos kota, dan sebagainya. Itu kan mereka make money dari listing fee. Ya. Itu penting. Bisnis model yang lain, saya nggak ada waktu untuk cover semuanya. Bisnis model yang lain, freemium. Jadi produknya pertama free, habis itu berbayar. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ya ini Zoom. Zoom ada produk gratisnya berapa? 40 menit ya. Setelah itu harus berbayar untuk korporasi dan sebagainya. Contoh lain apa? Dropbox. Dropbox itu juga ada kapasitasnya yang sekian giga yang gratis. Setelah itu harus bayar. Gitu. Nah ini bisnis model seperti ini startup harus paham gitu. Karena mana yang pas? Apalagi bisnis model ini subscription.
Subscription itu adalah harus bayar bulanan atau 6 bulan atau 1 tahun, bayar annual fee, pakai nggak pakai harus bayar. Contohnya apa? Netflix. Netflix itu terkenal dia subscription. Kita bayar berapa? 150.000, 200.000 per bulan. Dipakai atau nggak pakai, ya kita tetap harus bayar. Membership ke gym, ya itu saya juga saya juga paling tepok jidat sendiri gitu ya. Saya bayar membership ke gym sering nggak pakai gitu, tapi nggak pakai kan saya harus bayar gitu kan. Dan itu bisnis modelnya gym atau Netflix atau yang lainnya, yaitu adalah pakai subscription model. Atau bisnis model yang lain adalah free, tapi dari iklan. Google is free, Facebook is free, tapi mereka make money dari iklan gitu. Nah, startup itu harus paham yang namanya bisnis model kalian itu yang cocok untuk kalian apa? Is it a freemium model? Is it a free advertisement model? Is it a subscription model? Is it a marketplace model? Dan segala macam. Karena kalau itunya udah salah, ya susah belok untuk berubah bisnis model itu susah. Karena udah kalau awalnya gratis terus tiba-tiba charging fee, ya itu orang udah nggak mau biasanya. Jadi bagi teman-teman startup ya memang harus paham ya cara bisnis model yang tepat ya, jangan salah jalan, jangan salah pilih ya. Oke, next. Oke, ini peta perjalanan sebuah startup ya, di mana di awal masih muda itu di sumbu horizontalnya ada waktu ya, sumbu horizontal itu adalah waktu, di mana dia melakukan perjalanan dari awal sekali yang kita sebut Valley of Death, banyak startup yang mati di awal, tapi terus kemudian mulai pendanaan Series A, Series B, Series C, sampai dengan seterusnya gitu. Di horizontal tapi di bagian atasnya itu adalah tipe-tipe investor yang masuk. Ya, di awal adalah angel investor, di tengah adalah biasanya venture capital seperti Mandiri Capital, ada Sequoia dan lain-lain, banyak lah di situ bisa disebut, bisa dilihat. Dan terakhir mudah-mudahan startup bisa IPO. Nah, di sumbu yang vertikalnya itu adalah traction, sales, penjualan atau apalah istilahnya itu seiring dengan traction-nya naik seharusnya lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari venture capital. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat itu the Valley of Death itu yang startup yang masih baru berdiri ya, biasanya yang invest itu ada sih korporasi, tapi seringkali adalah angel investor. Jadi angel investor itu yang suka mendanai startup yang very early stage, yang mungkin masih business plan atau baru launch ke pasar 6 bulan gitu, itu biasanya masuk angel investor. Kita sebut sebagai 3F. Friends, family, and fools. Orang bodoh. Ya. Jadi 3F itu yang biasanya mendanai startup masih awal muda. Setelah itu, baru venture capital masuk di Series A, Series B, Series C. Setelah itu baru IPO. Ya. Jadi itu memang sebuah alur. Jadi kalian harus tahu, kalian ini ada di mana. Gitu. Kalau masih early stage, ya jangan deketin kita dulu, karena kita nggak akan mau. Kita akan bilang, ya kalau lu cari uang dari angel investor dulu. Gitu. Saya selalu bilang ya kalau saya ke kampus, saya ketemu sama calon-calon founder startup yang masih anak kuliah gitu atau tingkat akhir gitu, saya bilang, kamu bikin startup? Iya Pak Edi gitu. Mau cari dana dari mana? Mau cari dana dari Mandiri? Ya saya bilang kita nggak bisa. Kalian terlalu early stage. Kamu kalau belum berhasil meyakinkan orang tua kamu, paman, tante kamu yang kaya raya atau teman kamu yang kaya raya untuk invest ke startup kamu, ya jangan ke kita dulu. Kamu harus meyakinkan orang di sekitar kamu dulu. Mereka mau taruh invest di kamu, terus kemudian jualan sukses, baru datang ke kita. Gitu. Jadi ya memang angel investor ya seperti itu. Angel is individual, tapi mereka ada uang, mereka percaya sama kalian, maka kalian harus bisa invest. Makanya saya selalu bilang, terutama bagi yang laki, saya bilang calon startup ya kamu udah punya calon mertua nggak gitu ya, saya ada Pak, ya udah kamu pendekatan dulu ke calon mertuanya, yakinkan saya mau jadi angel investor di startup kamu. Kalau pacar kamu 2 ya kan calon mertuanya 2 gitu. Ya, itu angel investornya bisa 2 juga gitu ya, itu trik-trik aja gitu ya. Oke, next, daripada saya diprotes, next. Oke, ini yang kita lihat. Saya ini tinggal 2 slide kayaknya, kalau nggak habis kita bisa diskusi. Ini yang kita lihat. Jadi saya udah jelaskan ya. Ini yang di tengah itu, tulisan ini di tengah itu ya yang kita lihat dari kacamata sebuah
venture capital ini yang kita lihat apa yang penting ya. Founder team, market potential, business concept, market competition, traction, dan strategic fit. Itu terutama karena kita uang dari Bank Mandiri, kita harus ada fit dengan Mandiri Group. Ya. Di atas, di row yang atas itu adalah pada saat startupnya masih early stage, dan row yang di bawah adalah pada saat startupnya sudah growth stage. Yang dilingkari adalah faktor yang paling penting pada saat tahap-tahap tersebut. Gitu ya. Jadi kalau startupnya masih early stage, ya jujur aja yang kita lihat adalah founder dan timnya, itu yang paling penting. Tapi kalau dia udah growth stage, udah series B, series C, sudah bukan lagi founder atau tim yang kita lihat, karena mereka bisa membayar profesional untuk menjalankan perusahaannya. Yang kita lihat adalah justru adalah traction-nya, growth-nya. Growth-nya harus eksponensial terus. Jadi metrik apa yang kita lihat beda. Oke. Nah, ini saya mumpung di slide ini, saya mau nyambung ke topik, mungkin kita bisa dialog lebih dalam nanti ya, Mas Ari ya. Tapi kita memilih topik pada saat sekarang ini lagi pandemi, ya. Ini yang kita lihat udah agak berubah nih, jujur aja. Karena adanya pandemi ini, mungkin yang kita lihat itu sudah bukan lagi urutannya seperti ini, gitu ya. Karena kenapa? Karena traction itu agak susah di pandemi ini. Banyak bahkan portfolio kita, investasi yang ada di portfolio kita, traction-nya nyemplung. Kenapa? Karena adanya PSBB, physical distancing, social distancing, tim sales-nya itu tidak bisa keluar kantor untuk berjualan. Ya, apalagi produk-produk yang memang masih ada faktor customer education yang harus ketemu ya. Kayak misalnya menjelaskan POS atau menjelaskan accounting software, begitu itu kan ya ada bisa melalui dunia maya atau elektronik, tapi ya memang pada saatnya kita harus ada datangi prospek dan ada penjelasan itu sangat nyemplung. Yang kedua, lending. Business lending itu, kalau yang masih traditional lending seperti micro loans atau UKM kecil, karena adanya pandemi PSBB, itu ya susah. Nggak bisa masuk, nggak bisa ketemu nasabah untuk melakukan collection atau loan disbursement. Jadi itu suatu beberapa sektor yang terdampak dengan PSBB ini. Jadi kalau bisa saran saya bagi teman-teman yang mau bikin startup di masa pandemi ini, jangan, kalau yang survive itu biasanya yang tidak terlalu mengandalkan face-to-face sales. Kalau bisa yang electronic sales atau yang pakai dunia maya itu bisa lebih survive. Ya. Yang kedua, founder timnya harus agak kejam menurut saya. Kejam dalam arti cutting cost. Di masa pandemi ini yang survive adalah founder yang tega untuk cutting cost sehingga mereka bisa survive lebih lama. Ya. Jadi buat saya itu penting. Buat saya itu penting kalau misalnya foundernya tidak tega, dia tidak bisa cutting cost. Ya. Sektor-sektor mana yang menurut saya atraktif? Nah, nanti kita pas Q&A aja bisa ya. Tapi di masa pandemi ini yang jelas harus bisa cutting cost, harus lebih kreatif mencari prospek dan berjualan dan seterusnya. Next. Ini terakhir, hampir terakhir, yaitu adalah banyak startups yang datang ke kita, mereka mungkin bingung cara memvalue diri sendiri. Kamu nilainya berapa? Wah, nilai perusahaan saya segini, Pak Edi. Kenapa? Nilai perusahaan saya 200 juta, Pak Edi. Kenapa? Ya itu modal yang saya taruh di uang di rekening bank selama berapa tahun berusaha. Saya bilang nggak begitu caranya, gitu. The valuation of the company is not the amount of money you put into the company sebagai modal dasar. Karena kan kamu juga taruh tenaga pemikiran kamu, berapa uniknya produk kamu, dan sebagainya. Oh, begitu ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi harus pakai forecast, iya. Tapi mohon maaf gitu, kalau ada anak finance di sini, discounted cash flow nggak cocok juga untuk menilai sebuah perusahaan startup gitu. Jadi yang anak-anak finance di sini yang ngerti dengan yang namanya discounted cash flow, dividend discount model dan sebagainya itu nggak cocok gitu. Yang cocok apa? Yaitu adalah next. Ini slide terakhir saya kalau nggak salah. Yang terakhir adalah kita melakukan multiples analysis. Sederhananya adalah comparables, perbandingan. Jadi kalau teman-teman itu punya startup, terus bingung cara menilai nilai valuation company kamu, ya
caranya adalah dengan mencari perusahaan yang sebanding dengan kalian. Ya, kalau tak bisa tahu valuation kalian, ya berarti misalnya gini, saya jangan dikutip ya, tapi karena ini udah transaksi udah jadi, ya saya nggak akan sebut nama, tapi saya pakai pendekatannya aja ya. Jadi misalnya gini, kebetulan kita baru jual saham kita di Moka kepada Gojek gitu. Moka punya 30.000 merchants yang paying customer, yang subscribe ke produknya Moka. 30.000 outlet, 30.000 toko, restoran, coffee shop, dan segala macam yang pakai produk Moka dan bayar. Ya. Valuation mereka, ini hipotesa ya, jangan dikutip ya. Valuation mereka misalnya 100 juta US dollar. Nah, terus tiba-tiba ada startup baru nih, bilang, oh Pak Edi, saya punya produk juga nih POS, point of sale gitu. Oh iya, seperti Moka. Iya, kita seperti Moka tapi lebih bagus. Lebih bagus, fiturnya lebih banyak, lebih murah, lebih ini. Ya sudah berapa users yang bayar kalian? Ya kita baru 10.000 sih. Oh, jadi kamu sepertiganya Moka in terms of paying customers. Iya, price-nya mirip. Berarti valuation kamu secara kasar valuation kamu adalah sepertiganya valuation-nya Moka gitu. Oh, saya seperti Bukalapak Pak Edi, tapi kalau Bukalapak itu transaksi gross merchandise value-nya sudah 10 triliun, kita baru 1 triliun gitu. Oh, kalau gitu secara sederhana valuation kalian adalah 1/10-nya valuation Bukalapak. Tapi jangan hanya bandingkan dengan satu, bandingkan dengan misalnya 5 perusahaan sejenis, peers, dicari average-nya, nah itulah kita ketemu yang namanya multiples-nya. Multiples itu adalah 1 kali, 5 kali, atau berapa, itu yang kita pakai sebagai benchmark. Gitu. Kalian harus tahu nih, karena kalau kalian lagi deal dengan venture capital, ya jangan mau dibohongin, meskipun yang ngebohongin saya juga, tapi adalah kalian harus bisa nego sama venture capital, wah Pak Edi, valuation startup saya segini, gini, dan seterusnya. Apalagi di saat pandemi. Di saat pandemi, valuation seharusnya naik atau turun. Tergantung bisnis kalian terdampak secara positif atau terdampak secara negatif dengan adanya pandemi. Perusahaan-perusahaan yang di edutech itu mungkin diuntungkan karena distance learning lagi naik gitu kan. Perusahaan-perusahaan seperti Zoom itu justru naik valuation-nya karena orang pakai produknya. Tapi yang lain-lain justru karena pandemi valuation-nya turun. Ya kalian harus tahu driver-drivernya dampak pandemi kepada bisnis kalian. Next. Oke, emang saya materinya singkat karena mungkin kita ada waktu lebih untuk Q&A saya dengan moderator meskipun atau saya dengan pemirsa nanti. Tapi itu presentasi saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Nanti kalau bisa ngobrol-ngobrol, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Ini menarik sekali ya. Baru sedikit slide saja udah langsung banyak pertanyaan dan banyak sekali yang penasaran dan pengen tahu lebih dalam. Tadi ada beberapa poin menarik yang disampaikan sama Pak Edi, terutama yang soal pandemi ini, karena ini sekarang kita semua sedang menghadapi pandemi, terus kemudian sudah berubah ya ininya kondisinya, tidak lagi seperti ketika sebelum pandemi. Dan berarti ada banyak adjustment, ada banyak adaptasi yang harus dilakukan. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya ingin balik lagi ke pertanyaan yang biasa muncul dan yang sering kali ditanyakan berulang-ulang ya. Saya tahunya sudah bisa mendekati venture capital itu gimana, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jawaban saya ada dua sih. Satu, if you are good and you have traction, you have sales, revenue, dan segala macam, VC akan cari tahu, VC akan dengar tentang kalian. Most of the time kita tahu kok. Karena ekosistemnya, industrinya masih relatif kecil. Kita setiap hari, saya dan tim itu mungkin seminggu ketemu 5 startup baru gitu ya. Either dikirimin pitch deck-nya atau kita ketemu, sekarang agak susah ketemu kan, atau di acara pitching competition, di acara inkubator, di acara seminar, segala, kita sering ketemu kok. Gitu. Jadi if you are good, most likely kita akan dengar tentang kalian dan kita yang akan PDKT ke kalian. Yang alternatif kedua adalah kalau kalian merasa bagus dan ingin mendekati VC, yang menurut saya cara paling ideal adalah pada saat kalian sudah butuh uang untuk ekspansi. Jadi kalau selama ini kalian sudah cukup melakukan uang sendiri atau uang angel investor untuk ekspansi bisnis, tapi pada saatnya udah nggak cukup tuh,
karena udah perlu pada saat itulah kalian perlu mendekati sebuah venture capital. Karena sebagai founder, uang kalian terbatas, angel investor juga uangnya terbatas, pada saat itulah kalian harus mendekati VC. Oke, makasih, menarik sekali. Jadi you have to be good dulu ya. Nggak bisa di awal itu baru punya ide, belum jalan, atau masih baru mulai sedikit gitu ya, transaksinya sedikit, sudah mulai mendekati visi dan mencari series A funding gitu. Udah nggak bisa seperti itu ya Pak Edi ya. Mereka harus betul bagus dulu, dan salah satu indikatornya adalah ketika mereka sudah mulai butuh ekspansi, growing tadi, eksponensial dan sebagainya. Nah, apa yang dilihat dari visi ketika mereka sudah sampai di titik itu? Tadi Pak Edi bilang ada jumlah founder, itu juga menjadi pertimbangan segala macam. Di beberapa penelitian juga beberapa visi ketika ada satu penelitian mencoba mengkaji secara kualitatif, melihat dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh visi ya, catatan-catatannya segala macam, ternyata salah satu finding yang menarik adalah mereka melihat personality dari founder dan co-founder sama chemistry dari founder co-founder lebih penting dibanding dengan bisnis yang sedang berjalan. Apa betul seperti itu, Pak? Yes and no. Pada saat startupnya masih early stage, chemistry, kecocokan dengan founder itu sangat penting ya. Di early stage ya. Jadi sebelum Series A lah, itu kecocokan founder. Kenapa? Karena pada saat itu bisnis itu masih lagi lucu-lucunya nih, belum ketemu jalan yang benar nih, dan pada saat itu mungkin startupnya harus pivot, dia harus gelok, dia harus ganti haluan, ganti pasar, ganti pricing dan sebagainya, dan regulationnya juga mungkin masih amburadul gitu ya. Pada saat itu kita butuh founder yang mau dengerin masukin dari orang-orang, termasuk masukan dari venture capital. Kalau kita udah ketemu sebuah startup early stage, belum apa-apa dia udah keras kepala, saya udah ilfeel duluan gitu lah, belum apa-apa ini udah sok pinter gitu kan, nggak mau dengerin masukan dari kita gitu. Nah, tapi kalau udah later stage, startupnya mau keras kepala, mau ngeyel, mau sok gitu, mau sombong, udah nggak peduli gitu, karena it's the business udah jalan sendiri, with or without the founder. Kalau yang udah later stage, udah series B, C dan segala macam, karena timnya udah solid, bisnisnya udah punya market share, siapapun foundernya atau foundernya mundur dari tim manajemen nggak masalah gitu, karena udah terbukti bisnisnya udah bagus. Ada cerita menarik nggak Pak Edi dari pengalaman soal ini, Pak? Ada sih. Jadi memang kalau saya boleh share ya, memang kita menjalankan program inkubator dulu juga ya. Kita punya program inkubator. Dan rata-rata di inkubator adalah perusahaan yang muda ya, dari early stage ya. Ada yang founder yang memang ya jujur aja nurut banget sama saya gitu kan. Saya ngomong apa, saya dan tim ngomong gitu, kamu kalau gimana kalau produk kamu begini gitu kan, website kamu begini atau app kamu begini gitu. Itu udah biasa udah diganti gitu kan. Ya, dalam hati saya gitu ya saya sih tersanjung juga, saya dan tim tersanjung juga, semua masukan kita didengar gitu. Cuman akhirnya kita mikir ini founder punya pendirian sendiri nggak gitu kan, jangan-jangan ya LMGA gitu kan, lo mau gue ada gitu kan, ya ada apa semua dikerjain gitu. Jadi memang harus ada titik yang keseimbangan antara agak keras kepala ya, ngeyel itu, fight-nya itu, sama dengerin gitu. Jadi nggak bisa ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Kita jujur aja kita pernah berantem sama founder sampai kita minta diganti manajemennya, dalam arti gini, of course you will always be a founder, you will always be a shareholder, but we don't want you as the CEO. Kamu naik aja ke komisaris. Kita pernah memaksakan itu karena kita punya lebih dari 10%, ya dia nurut demi kebaikan. Tapi ya itu special case. Saya nggak sebut nama, ntar dituntut saja. Tapi itu cerita yang selalu terdengar. Banyak cerita-cerita seperti itu di visi, bahwa bahkan banyak juga yang sudah jalan ada cerita seperti itu ya, udah besar perusahaannya, bisa juga ditarik jadi komisaris, kemudian CEO-nya diganti dan sebagainya.
Ini udah mulai banyak Pak Edi pertanyaannya. Saya coba masuk ke pertanyaan aja mungkin supaya teman-teman bisa langsung terjawab pertanyaannya dan bisa langsung lebih interaktif gitu ya. Ya. Ini dari Stefan Lapiga Tarigan. Selamat sore Pak Edi, maksud Bapak survive dalam memulai startup di tengah pandemi, apa perlu kita mengubah bisnis model dan juga schedule apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang bisa jawab, apakah harus merubah model ya kalian, saya jelas dengan informasi yang disediakan saya nggak bisa jawab sedetail itu ya. Cuma gini, kalau misalnya memang dirasa before and after pandemi ini bisnis kalian drop, misalnya penjualan drop 50%, 60% atau 70%, ya berarti memang kalian harus merubah. Mungkin saya nggak tahu drastis apa nggak drastis, itu tergantung kalian dan bisnis kalian gitu. Cuman pre and post pandemi ini ada bisnis yang drop signifikan, ada yang justru naik signifikan, ada yang biasa saja. Kalau menurut saya yang drop signifikan dan sepertinya akan terus tidak recover karena adanya physical distancing dan mobilitas terbatas dan segala macam, ya menurut saya harus berubah, harus pivot, harus agak menyesuaikan. Oke, ini ada lagi pertanyaan tentang persentase nih Pak. Bagaimana dealing dengan investor atau VC? Legal apa yang harus diperhatikan dan berapa persen biasanya dealing kerjasama dengan VC dan investor ini? Maksudnya komposisinya? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi saya kasih panduan, rule of thumb aja ya, patokan aja, nggak harus diikuti, tapi silakan gitu ya. Jadi pada saat startupnya berdiri, kamu dan founder punya 100%. Ya, namanya ya kamu berempat, atau berlima, atau bertiga, atau berdua punya 100%. Pada saat angel masuk, ya di seed round, belum series A ya, masih di seed round, rule of thumb-nya menjual 20%. Ya. Pada saat series A, menjual lagi 20%. Jadi kalian dan founders, para founders tinggal tersisa 60%. Ya. Seterusnya, jadi assuming ada seed, series A, series B, C, D, dan IPO. Misalnya 5 rounds, ya jangan sampai 0 dong ya. Jadi sebelum IPO, idealnya founders masih punya di kisaran 20%. Ya. Jadi jangan ngelepas terlalu banyak juga di awal gitu ya. Baru ketemu angel langsung lepas 40%, ya rugi kalian gitu. Series A melepas 30%, ya rugi juga kalian. Gitu. Ya saya tahu startup perlu modal untuk ekspansi gitu. Cuman ya diproyeksikan sehingga pada saat kalian IPO atau dibeli itu bisa masih memiliki significantly 10-20%. Itu ideal. Oke, itu hal-hal seperti itu seringkali banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak punya gambarannya gitu. Jadi terima kasih sekali Pak Edi udah bisa sharing seperti itu. Rule of thumb itu kan berarti sesuatu yang lazim di industri VC. Berarti itu juga berlaku di beberapa tempat lain. Mereka bisa melakukan negosiasi yang sama juga. Kira-kira seperti itu ya Pak? Betul, dan saya tambahkan lagi ya, kalau saya dan tim ketemu sebuah startup di level Series A, dia mau raise misalnya 1 juta atau 5 juta US dollar, terus saya bilang, ya kamu mau lepas berapa persen? Saya mau melepas 40% Pak Edi, saya udah mundur duluan gitu. Saya bilang, lah kamu mau jual banyak banget gitu, apa kamu nggak percaya sama produk kamu sendiri gitu kan? Justru kita kepingin founders itu masih punya significant shareholding. Kenapa? Berarti kita tahu bahwa mereka masih ada skin in the game, bahwa mereka masih mau fight sampai sukses gitu. Kalau mereka belum apa-apa udah mau jual 60% atau 80% startupnya, kita malah was-was gitu kan. Kok mau jual banyak banget gitu kan? Berarti mereka nggak pede nih gitu, atau produknya nggak sebagus yang mereka koar-koar gitu misalnya. Oke. Ini ada lagi yang bertanya tentang pandemi, Pak. Untuk valuasi, bisa minus growth ya dalam kondisi pandemi ini. Apa ada formula adjustment-nya untuk menghitung valuasi tersebut? Ini dari Farid. Ya, jadi pandemi kan masih relatively hitungannya bulanan ya. Jadi kalau kita hitung mungkin Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Sebisa mungkin kalau saran saya,
kalau tidak terpaksa melakukan fundraising, ditunda aja. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan fundraising di saat pandemi, kemungkinan besar valuation-nya akan drop. Kenapa? Karena berdasarkan traction 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, dan memang ada penurunan gara-gara pandemi ini. Sebisa mungkin ditunda. Caranya ditunda bagaimana? Mungkin terbitkan convertible note saja. Ya. Jadi jangan lepas saham, tapi terbitkan surat utang, di mana surat utang tersebut bisa dirubah menjadi saham, tapi setahun dari sekarang. Ya. Setidaknya tidak terjadi penurunan valuasi. Itu usul aja sih. Kalau bisa dilakukan, itu lebih ideal daripada kalian menjual saham di saat pandemi dan valuation-nya drop. Okay. Ada lagi pertanyaan dari Iren. Faktor apa yang biasa dinegosiasikan di dalam proses ini, visi dan startup? Ini sharing isi perut ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalian harus aware juga kalau deal dengan nego dengan venture capital ya. Jadi venture capital kita lebih suka atau tidak mau, kita kalau beli saham sebuah startup, kita tidak mau saham biasa. Kita tidak mau common shares. Kita mau preferred shares. Preferred shares itu punya hak ekonomi lebih tinggi daripada common shares. Biasanya founders dan angels punya common shares, kalau VC punya preferred shares. Preferred shares bedanya apa dengan common shares? Dia punya hak-hak khusus. Contohnya, dia punya liquidation rights. Di mana kalau startupnya dilikuidasi karena bangkrut atau apa, kita sebagai pemegang preferred rights, kita dibayari duluan. Investasi kita dilunasi duluan sebelum sisanya dibagi-bagi kepada para pemegang common shares. Yang kedua, kita minta biasanya anti-dilution. Jika terjadi valuation drop, kita diberi diskon untuk beli saham lebih tambahan lagi. Kita diberi diskon untuk beli saham supaya persentase kita tidak turun, gitu ya. Itu namanya anti-dilution rights ya. Itu yang terus voting rights. Meskipun kita punya kita punya preferred shares, kita juga minta voting rights sama seperti itu. Terus kemudian yang lain-lain standar sih, seperti kita minta hak untuk taruh komisaris atau mungkin manajemen kalau lebih dari 20%, dan seterusnya. Jadi itu sih biasanya kalau ya tinggal nego aja nanti sama visinya. Tapi visi bisa minta lebih kan biasanya, Pak? Kita pasti minta lebih. Ya, tergantung foundernya aja. Foundernya pinter untuk nego atau enggak. Oke, jadi akhirnya kembali ke skills dari founder juga untuk tahu seberapa potensinya, value dia berapa, dan sebagainya. Kadang-kadang kan hal-hal tersebut juga dilihat sebagai aset ya. Ketika nego, orang ini bisa nego atau enggak. Kalau misalnya ternyata dia tidak bisa nego, dia tidak tahu value-nya, visi juga kemudian jadi mundur. Ada kejadian-kejadian seperti itu pasti kan? Ya, kita juga pernah kasih term sheet ke sebuah startup, ke sebuah tim founder dari sebuah startup, ya kita nggak cocok. Ya transaksinya batal, karena kita nggak mau mundur, kita nggak mau turun, dia juga nggak mau turun, ya udah nggak batal transaksinya gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Kita harus invest on our terms. Founders juga, karena gini, ini kan investasi dari venture capital kepada startup ini kan seperti pernikahan, ya. Tidak hanya pernikahan, tapi mungkin poligami atau poliandri gitu kan, karena kita sebagai venture capital kan kita invest ke banyak startup gitu kan. Tapi the relationship is very close gitu, sangat erat. Kenapa? Kita bukan bank. Kalau bank itu memberi modal kepada startup, itu kan produknya kredit. Ya, dia mengharapkan dicicil pakai bunga sampai lunas. Tapi kan banknya meski memberi kredit, tidak punya hak sampai ke manajemen. Tidak mengatur-ngatur manajemen, karena memberinya hanya kredit. Kalau kita sebagai venture capital kan beda. Karena kita membeli saham dari startup tersebut, entah itu 5%, 10%, 15%, atau 20%, ya kita menjadi pemilik perusahaan tersebut kan. Ya seperti pernikahan kan, jadinya kan kita seperti masuk ke dalam perusahaan itu sebagai pemilik juga. Jadi untung sama-sama, ya buntung sama-sama gitu. Mandiri Capital kalau kita invest 10% ke sebuah startup, terus bangkrut, ya
ya kita hilang semua 10% yang kita tanamkan itu. Beda dengan bank. Bank itu kalau kasih kredit ke sebuah startup atau ke sebuah perusahaan kasih produk kredit, kalau kemudian perusahaannya bangkrut, dia masih dapat sesuatu, yaitu adalah jaminan. Apa kolateral itu apa? Properti atau mesin atau apa, itu disita, kemudian dilelang atau dijual, dia dapat uang balik. Kalau investasi secara equity participation seperti modal ventura, venture capital kan tidak ada opsi itu. Jadi memang kita benar-benar harus serius masuk ke sebuah startup yang kita cocok dan suka. Karena ini seperti marriage gitu. Jadi kita punya 10%, 20%, itu kita benar-benar ikut di dalamnya. Nah, kalau gitu, ini ada pertanyaan dari Jovanka. Dari awal kita harus sudah cari founder dan co-founder yang pas gitu kan, yang bisa punya kompetensi, skill tertentu, tidak hanya punya kemampuan bisnis, teknis, dan desain tadi, tapi juga soft skill-nya harus kuat. Tipsnya apa, Pak, untuk mencari co-founder yang tepat berdasarkan pengamatan Pak Edi selama ini? Ya beda-beda ya. Maksudnya ini kan kembali kepada apa namanya personality ya. Suka atau tidak suka kan chemistry seperti Mas Hari tadi bilang ya, personality, chemistry yang cocok dan sebagainya. Ya itu satu menurut saya, we are investing in people. Jadi kita mencari inovator. Ya harus inovasi, harus disruptif produknya. Tapi ya juga nggak bisa ngeyel atau keras kepala gitu ya. Jadi memang kita mencari founder-founder yang mau disrupt perbankan gitu, karena lucu gitu. Saya membawa kartu nama yang ada tulisannya Mandiri, karena kita anak perusahaan Bank Mandiri. Tapi kita mencari startup yang justru ingin mendisrupt bisnisnya Bank Mandiri gitu. Maybe not immediately, tapi maybe in 3 to 5 or 10 years gitu. Ya memang nggak apa-apa, itu memang mandat dari saya adalah ditugasi dari shareholder adalah mencari inovasi yang bisa mendisrupt bisnis perbankan, mendisrupt in a good way ya, in a positive way, in the long run gitu. Jadi ya kita mencari visionary, innovator yang memang cara berpikirnya beda. Dan itu ya memang ya kita mungkin harus ya seperti artis gitu kan kadang-kadang, atau kita punya tim sepak bola gitu. Ada star striker kita mungkin personality-nya agak susah, tapi kalau produktivitasnya luar biasa, bisa cetak gol setiap game gitu ya kita akan turut tolerir juga gitu kan. Ya kan? Ya kita malah justru memperkuat star striker kita, meskipun orangnya keras kepala, suka marah-marah atau apa gitu kan. Ya kita begini, this is business gitu. Karena ya jadi kita harus lakukan itu. Ini ada pertanyaan tadi, ketika di awal profil dari startup-startup yang disupport itu lebih banyak fintech, banyak teknologi, financial technology gitu. Apa memang ke arahnya ke sana, Mandiri arahnya ke sana? Ke depan setelah pandemi ini arahnya ke sana atau tidak? Atau ada yang lain? Jadi memang ini disclaimer. Jadi karena kita anak perusahaan bank, kita memang tidak bisa invest terlalu jauh dari fintech. Karena kita anak perusahaan bank, kita punya regulator, OJK dan Bank Indonesia dan segala macam. Mereka akan tanya gitu, ngapain itu Mandiri sama Mandiri Capital kok investnya jauh banget gitu dari bisnis induk kalian yang lembaga keuangan, jasa keuangan gitu ya. Jadi memang kita dari awal karena peraturan kita terbatasan kita adalah invest ke fintech. Tapi fintech itu luas. Bagusnya itu fintech itu luas. Ada payments, ada lending, ada wealth management, ada insurance, segala macam trading dan segala macam. Jadi kita nggak kekurangan lah gitu. Nah, tapi menurut saya di luar fintech, menurut saya ada beberapa sektor yang menurut saya menjanjikan di masa pandemi ini. Yang beberapa saya sudah sebut ya, seperti logistics, distance learning, communication, dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang menurut saya prospektif. Contoh, agriculture. Saya bullish, saya positif tentang prospeknya agriculture. Kenapa? Karena di masa pandemi ini melakukan impor pangan itu susah. Ya. Impor itu semakin kan susah, karena kan travel, kemudian kesehatan dan segala macam. Jadi negara kita harus memberikan perhatian khusus kepada agriculture supaya petani-petani itu bisa berproduksi. Dan itu sudah dilakukan. Jadi inisiatif dari pemerintah untuk menopang industri agriculture. Jadi startup yang berhubungan dengan agriculture menurut saya sangat prospektif di Indonesia ya, untuk di masa pandemi dan juga seterusnya gitu. Yang kedua
kita juga karena adanya pembatasan sosial, kita juga berubah cara kita untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi anything yang mobile menurut saya menang ya. Bank-bank sudah melakukan ini mungkin sebelum pandemi ya. Contohnya gitu ya. Bank itu dulu hidup atau mati dari cabang. Bener kan? Mas Ari kapan terakhir ke cabang? Wah, udah lama kali. Saya selalu udah lama sekarang. Ya, saya juga udah lama banget nggak masuk ke cabang bank gitu, ke branch ya. Padahal saya karyawan bank gitu kan, ya males gitu kan. Orang harus ngantri, ngambil nomor, terus sampai di teller masih dimintain KTP, buku tabungan, apa dan segala macam gitu. Jadi sekarang setelah dari tidak lagi ke cabang, orang kemana? Orang adalah ke dulu ke ATM, ya dia bertransaksi melalui ATM, atau dia bertransaksi internet banking, ya, pakai laptop, pakai desktop, dan segala. Tapi sekarang semua udah bergeser, sekarang menjadi adalah mobile banking, pakai smartphone gitu kan. Jadi mobile banking. Nah, kedepannya anything that is mobile itu yang kedepannya yang akan menang. Jadi ya kalau ada startup yang masih mengandalkan desktop, masih mengandalkan kayak the old economy, cara mencapainya nasabahnya, menurut saya tuh harus segera dirubah karena di pandemi ini itu semakin lama makin sulit dilakukan dan mahal. Dilakukan itu mahal. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi saya coba kumpulkan dan supaya bisa bisa dibahas juga. Ini tadi ada pertanyaan kembali ke masalah fundraise. Ini untuk mengambil resources dan keuangan dan sebagainya. Ini ada sebelum menawarkan equity, startup sebaiknya fundraise via convertible note lalu loan atau ada urutan-urutan tertentu yang bisa dijadikan acuan? Loan sih terakhir ya. Jadi memang yang paling gampang memang jual equity ya. Kalau itu tidak bisa baru convertible. Tapi convertible itu problemnya untuk startup harus kasih kupon kan. Karena kan convertible itu adalah produk kredit yang ada opsi konversi menjadi saham di akhir periode kan. Tapi selama dia masih menjadi kredit, produk pinjaman harus kasih bunga kan. Nah itu startup belum tentu bisa tuh karena cash flow mereka kan belum stabil ya. Jadi untuk melakukan pencicilan kepada pemegang convertible itu tidak gampang. Kecuali kalau dibikin convertible-nya adalah zero kupon. Tidak ada kupon dan seluruh pokoknya itu dikonversi menjadi equity setahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Itu yang paling lazim terjadi sih. Periodenya berapa lama untuk fundraising ini kira-kira Pak? Sebaiknya. Kita sih lebih suka kalau startup itu punya runway cukup sampai dengan untuk 1 tahun sampai 18 bulan. 1 tahun sampai 18 bulan ya? Ya. Jadi kalau misalnya sebuah startup itu runway-nya pendek, misalnya 6 bulan, itu udah harus was-was. Udah harus was-was karena proses fundraising tidak cepat biasanya ya, butuh waktu ya. 3 bulan paling cepat itu. Jadi menurut saya kalau startup runway-nya udah pendek, ya udah mulai segeralah telepon-telepon visi, pitching dan sebagainya. Balik lagi ke tadi, ketika bicara soal buntung bareng-bareng, kan berarti rugi itu, sama udah invest di situ tapi rugi. Lalu visi ini bisnis modelnya jadi seperti apa sih Pak? Ya. Gimana caranya supaya bisa profitable? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Saya biasanya ada slide, saya nggak tampilkan. Yaitu adalah portfolio management. Jadi kita untuk make money, ya kita harus invest ke lebih banyak startup gitu. Jadi untuk misalnya kita targetnya adalah IRR misalnya 30% atau multiple return misalnya 3x in 3 years gitu sebagai KPIs-nya sebagai venture capital ya, untuk mendapatkan metrik-metrik tersebut ya kita tidak bisa invest ke 1, 2 atau bahkan 5 startup. Mungkin kita harus invest ke 15 atau 20. Dengan sadar bahwa dari 15 atau 20 itu pasti ada sekitar mungkin 2 atau 3 yang bangkrut, kita hilang money, tapi mungkin ada 2 atau 3 atau 5 yang sukses luar biasa dan itulah kita make money dari situ. Sebenarnya nggak jauh beda dengan ini punya portfolio saham. Kan nggak bisa semuanya blue chip kan. Ya. Tapi juga nggak bisa semuanya saham gorengan gitu. Ya, betul.
Ya, jadi kalau saham gorengan ya kemungkinan nol gitu kan, karena kalau misalnya apes gitu kan. Tapi kalau saham blue chip, semuanya blue chip, ya mungkin dividen atau return-nya relatif kecil gitu. Jadi harus portfolio management, berapa 70-80, SP 70-30, 20-80 komposisi antara gorengan dan blue chip. Kita juga begitu. Bukannya kita membedakan portfolio kita antara mana yang blue chip, mana yang enggak, tapi pada saat itu kita memang diversifikasi. Kita harus tidak bisa sedikit, diversifikasinya mungkin 15, 20 atau lebih startup. Nah, ke luar negeri, Pak. Ini ada pertanyaan dari Fajar Dewi. Pernah investasi di luar negeri apa hanya selama ini di Indonesia saja? Di luar negeri ya, kita Singapura, waktu itu kita ke Vietnam, kita kasih term sheet ke sebuah startup di Vietnam, malah ditolak gitu kan sama Vietnam gitu. Apa namanya, ya ini suka duka jadi visi, kita tidak semua investasi kita sukses gitu ya. Tapi karena saya waktu itu saya sama tim, kita ketemu sebuah startup di Vietnam yang kita suka, saya bilang, oh, I like you guys gitu, I want to invest, but I want to invest in you, but you promise bahwa next year kamu datang ke Indonesia gitu. I want your product to be launched in Jakarta. Mereka nggak mau. Nggak mau. Mereka merasa pasar Vietnam masih sangat besar gitu. Jadi akhirnya nggak cocok gitu. Ya, cuman to answer the question, kita sudah invest ke luar negeri, memang mungkin masih minoritas, tapi dan seterusnya kita akan mencari. Ini ada pertanyaan dapur lagi nih. Berapa persen portfolio Mandiri Capital yang gagal versus berhasil? Sebenarnya gini, kalau berdasarkan pre-pandemi ya, pre-pandemi jujur aja kita udah invest ke 13. Dari 13 itu yang menurut saya mengkhawatirkan, yang membuat saya mimpi buruk malam-malam gitu ya, itu sekitar 2 dari 13 itu giving me nightmares gitu ya. Ada satu lagi atau 2 lagi yang saya agak khawatir, tapi menurut saya bisa. Yang lain-lainnya saya nyaman. Jadi boleh dibilang nggak terlalu banyak ya, Pak ya? Ya kalau kita, karena kita kebetulan agak konservatif kan, karena kita kan ya uangnya Bank Mandiri gitu ya. Jadi kita pada waktu melakukan due diligence itu sangat strict, dan kita memang tidak main early stage. Jujur aja, kalau ada VC yang main di early stage, di seed dan segala macam, gitu, itu potensial untuk mendapatkan startup yang jeblok, ya itu relatif tinggi. Tapi potensial return-nya juga lebih gede kan, karena kan dapatnya masih murah banget kan gitu kan. Nah kalau kita memang 80% dari investasi kita adalah di Series A. Pernah juga di Series B, pernah juga di seed. Jadi yang di Series A rata-rata udah aman, karena udah 2-3 tahun, udah ada traction-nya, penjualannya udah stabil dan naik terus dan segalanya gitu, kita udah oke gitu. Bahkan kalau mau lebih aman lagi, investnya Series B, Series C aja gitu. Tapi kan mahal. Ya. Keluar uang banyak cuma dapat 5% gitu kan. Ya, kita susah juga kalau begitu. Jadi kita memang preferensinya Series A. Series A. Teman-teman VC lain yang mainnya di later stage, mungkin itu jauh lebih aman lagi, tapi itu potential upside-nya, return-nya lebih terbatas. Berarti kalau di dalam bisnis prosesnya VC kan exit itu penting ya, karena pada akhirnya harus exit, tidak lama-lamanya ada di situ. Berarti ini ada pertanyaan dari Muhammad Romadona, exitnya itu kapan? Kalau dari penjelasan tadi, kalau udah mau masuk series B, exit gitu, atau gimana Pak? Ya beda-beda ya. Kalau kita biasanya masuk di A, series A. Biasanya exit mulai setelah series C ya. Oke. Kita pernah, tahun ini kita exit, satu, Moka dibeli oleh Gojek. Yang kedua, ada cashless, kita IPO. Itu bulan Mei. Gitu. Jadi kita akan exit juga dari cashless. Gitu. Tahun lalu kita ada partial exit. Saya nggak mau sebut namanya, tapi kita ada partial exit. Jadi ya beda-beda. Tapi ya biasanya itu, 2 periode berikutnya. Jadi kalau masuknya di A, kita mungkin mulai partial atau full exit di C. Kalau kita masuknya di B, mungkin kita exit-nya adalah 2 funding round berikutnya, itulah di Delta, di D, gitu, dan seterusnya. Saya pernah baca di beberapa literatur dan juga mendengar dari beberapa venture capital dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita itu kesulitan untuk mendapatkan
quality yang venture capital worthy, startup yang venture capital worthy. Jadi yang banyak di Indonesia itu adalah yang belum siap. Apa betul seperti itu, Pak? Ini ada pertanyaan juga dari beberapa teman-teman ini. Apa jadi yang harus kita buat dan rekomendasinya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas startup supaya worthy atau layak untuk diinvestasikan oleh VC? Saya share angka aja sih, saya lupa persisnya, cuma kurang lebih gini. Kita kalau ketemu misalnya 100 selama 3 tahun terakhir, kita ketemu 100 pitch deck atau 100 startup, yang kita follow up untuk menjadi next meeting-nya, untuk kita minta next meeting mungkin 30-40. Dari 30-40 yang kemudian penjajakan untuk melakukan kolaborasi dengan Mandiri Group, mungkin setengahnya lagi. Kira-kira 15 sampai 20. Dari 15 ke 20 yang akhirnya kemudian benar-benar kita kasih term sheet yang kita mau invest adalah 10 sampai 15 gitu. Jadi dari 100 itu 10%. Turun ya mungkin 10% yang akhirnya layak untuk kita penjajakan. Itu pun belum tentu sukses gitu. Kalau harga valuation nggak cocok ya nggak jadi juga gitu. Cuman ya itu artinya 10% ini technical ya, isunya technical, tapi sudah bisa dilihat layak gitu ya. Nanti masalah negosiasi atau segala macam. Berarti ada 90% emas katakanlah ya yang tidak atau belum siap untuk masuk ke dalam venture capital. Apa yang harus kita lakukan tuh Pak supaya meningkatkan kualitas? Ya, seringkali sih pengalaman pribadi sih, seringkali yang nggak cocok itu adalah bisnis modelnya. Mengapa saya tadi ada slide tentang bisnis model? Karena menurut saya itu sangat penting gitu. Karena yang lain-lain bisa dibenahin. Your technology dengan hire CTO baru, your pricing itu bisa. Tapi kalau bisnis modelnya salah itu susah gitu. Karena gini, kenapa orang selalu merasa itu bahwa startup itu harus burning cash, bakar uang. Menurut saya itu nggak sustainable gitu. Ya, dan hanya sedikit yang bisa melakukan burning cash gitu. Ya mungkin di levelnya Gojek, Grab gitu kan, dan segala macam itu yang unicorn itu yang masih bisa terus bakar uang. Yang lain-lain nih kalau memang uangnya nggak sebanyak unicorn tersebut, sulit untuk melakukan burning cash. Jadi saya selalu ketemu dengan founder startup, saya tanya bisnis model kamu bagaimana? Is it a subscription model? Is it a broker model? Is it a freemium model? Dan untuk mendapatkan customer, kamu bakar uangnya seperti apa? Atau tidak mendapatkan bakar uang sama sekali? Karena yang memang banyak melakukan burning cash adalah B2C, business to consumer. Ya. Tapi yang B2B belum tentu atau malah mungkin tidak harus melakukan burning cash. Tetap harus melakukan marketing, tapi tidak harus burning cash. Dalam arti promo jor-joran dan sebagainya, begitu ya. Jual rugi lah kasarnya gitu kan. Jadi kalian harus tahu dulu, are you a B2C player, a B2B player, atau a B2B2C? Jadi melalui perusahaan baru mendapatkan end consumer-nya. Gitu. Dan itu akan mendrive how you go to the market. Nah, kalau itu aja udah salah jalan, atau salah persepsi, ya susah mundurnya. Dan seringkali menurut saya startup di Indonesia itu nggak tepat atau belum menemukan pasnya sweet spot-nya di mana dari sisi positioning mereka itu. Tipsnya apa Pak untuk supaya bisnis modelnya pas? Sering-sering ngobrol, sering-sering datang ke acara, ke seminar, ke pitching competition, sering ketemu VC. Kalau ketemu VC ditolak, jangan ngambek gitu ya. Karena ya VC, masukan dari VC karena kita ketemu startup banyak dalam setiap hari atau setiap minggu, ya kita udah, oh kamu seperti si ini ya, gitu ya. Tapi bedanya kamu adalah di sini. Oh kamu seperti yang di luar negeri namanya startup ini gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kalau dibanding-bandingkan gitu. Jangan terus kemudian merasa tersinggung gitu ya. Ya nggak apa-apa, terima aja masukan dari VC gitu. Karena memang kita sehari-hari ketemu banyak startup. Iya menarik sekali. Aduh sayang sekali waktunya sudah mau habis ini. Ini untuk penutupan aja, ini Bapak dapat kompetitor nih, ada pertanyaan, bagaimana cara membuat VC, Pak? Good question sih ya. Jadi ya modal sih bisa dicari, investor bisa dicari. Cuma ya memang network dan cara berpandang yang sedikit berbeda gitu. Karena susah sekali ya kalau kita sehari-hari
saya dan tim ketemu banyak startup gitu ya. Kadang-kadang kita terbuai oleh founder yang pinter jualan padahal sebenarnya produknya biasa-biasa aja. Atau dia produknya sebenarnya bagus, tapi foundernya dia introvert, dia nggak bisa jual, malah kita bilang wah produknya jelek gitu kan. Jadi memang kita kadang-kadang harus memisahkan yang antara emosi dengan yang real kita detect-nya. Jadi memang visi yang cocok itu adalah ada emotional quotient-nya juga, tapi juga mengerti tech. Karena tech, it doesn't mean you have to have a computer. Saya nggak punya computer science background, saya bukan orang tech, tapi saya melihat tech sebagai enabler untuk menaikkan growth sebuah bisnis gitu. Dan menurut saya itu yang kita harus cari. Jadi pertanyaan saya selalu ke sebuah startup sama adalah, kamu kan bisnisnya seperti ini gitu. Kalau tidak ada tech ini masih tetap bisa dijalankan atau enggak? Kalau enggak ya kamu ya nggak ada bedanya gitu kan. Jadi you have to have a tech aspect untuk membuat bisnis kamu unik gitu. Kalau tidak ada tech aspect-nya ya nggak apa-apa juga, cuman that's not for us gitu. Itu untuk investor yang lain. Oke, terima kasih banyak ini Pak Edi, banyak sekali yang kita bisa dapat dalam waktu yang singkat ini. Sayang sekali waktunya sudah mau selesai ini karena saya sudah diberitahu jam 17.30 kita harus selesai dan terus kemudian nanti sebelum ini ada sedikit aktivitas lagi nanti Ibu Dewi yang akan membantu lead. Saya nggak berani untuk memberikan kesimpulan, saya nggak, bahkan untuk summary pun juga saya nggak berani, tapi ada satu hal yang penting yang saya pikir perlu kita ingat sama-sama, yaitu bisnis model tadi. Itu pesan yang sangat penting buat teman-teman mahasiswa, mereka yang baru mau membangun dan mencoba untuk menjalankan bisnisnya. Bisnis model yang tepat dan bisnis model yang pas itu penting. Bahkan juga mungkin akhirnya harus menyelesaikan masalah. Kembali ke slide-nya Pak Edi yang di awal, bahwa harus menyelesaikan problems dan harus ada fit antara problems dengan bisnis model yang disampaikan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya ringkas. Aduh, saya mungkin nggak berani ngomong ringkas juga ya. Ini terlalu rich, terlalu kaya, dan banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa juga mencatat dan mendapatkan insight dari diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Edi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di sesi webinar yang berikutnya. Saya Dewi Tamara, pamit undur diri. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edi, Pak Ari. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Edi. Sehat semua, sehat semua.